Berbicara tentang perceraian, maka adalah perkara yang merupakan emergency exit, suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam hukum ada sebuah aturan, dan kemudian ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya suatu perceraian. Faktor itu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Tidak sedikit yang kemudian dalam sebuah rumah tangga tidak terpenuhinya hak dan kewajiban baik suami maupun istri, yang kemudian terjadinya suatu cekcok atau problematika rumah tangga yang kemudian menjadikan rumah tangga itu retak, sehingga harus dijaga dan dipelihara serta dilaksanakan hak dan kewajiban suami istri pasca mereka melakukan satu konsekuensi dalam bentuk akad perkawinan yang sah. Terus yang kedua adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan rumah tangga ini dalam beberapa faktor, baik itu secara psikis, secara ucapan, perbuatan, maupun urusan seksual. Psikis adalah suatu perasaan yang dialami atau dirasakan baik oleh suami maupun oleh istri karena sikap atau karena perilaku yang tidak nyaman, sehingga merasakan satu psikis yang tidak sehat. Kemudian dalam bentuk ucapan, kita harus bertutur yang baik, memberikan perhatian yang baik pada pasangan supaya semuanya merasa nyaman. Perbuatan, banyak kekerasan dalam bentuk perbuatan seperti pemukulan ataupun perbuatan penganiayaan yang lain. Dan juga dalam urusan seksual, urusan biologis adalah menjadi satu hal yang penting dalam sebuah rumah tangga, sehingga ketika itu terjadi suatu yang tidak diinginkan atau merugikan salah satu pihak, maka akan tergolong sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga juga. Terus kemudian secara eksternal, faktor secara eksternal itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor itu bisa jadi hubungan antara seorang istri dengan seorang ibu dari suami, karena bisa jadi atau sesuatu yang paling sulit untuk disamakan hati seorang ibu dari seorang laki-laki dan seorang istri itu kerap kali menjadikan dua hal yang berbeda. Artinya bahwa istri dan orang tua itu sejatinya tidak sama, dan tentunya tidak bisa juga dibeda-bedakan. Maka dalam konsep fikih itu dilarang adanya zihar, karena akan bisa memicu pada sebuah perceraian. Intinya bahwa keduanya harus satu saling dihargai dan satunya juga saling dihormati. Terus yang kedua juga bisa jadi faktor dari saudara, baik itu saudara suami maupun saudara istri. Karena ketika ada problem curhat pada keluarga, yang kemudian keluarga akan memberikan motivasi, akan memberikan klarifikasi, dan akan memberikan satu pencerahan yang tapi tidak menyehatkan bagi keluarga itu sendiri, sehingga kerap kali juga bisa jadi terjadi sebuah permasalahan yang disebabkan oleh saudara itu sendiri. Karena apa? Karena satu anggapan ini keluarga saya dan itu adalah keluarga istri, misalnya seperti itu. Terus juga bisa jadi dipengaruhi oleh sahabat atau saudara jauh. Artinya sahabat itu seringkali sahabat yang kemudian akan bisa memicu retaknya dari rumah tangga. Karena seorang sahabat bisa jadi menjadi baik dari rumah tangga itu sendiri, tapi juga bisa memicu dari rumah tangga ketika memberikan motivasi-motivasi yang tidak baik pada pasangan kita. Kemudian faktor yang lain yang sering terjadi juga karena pelakor atau karena pebinor. Artinya ada satu atau ada orang ketiga dalam sebuah rumah tangga yang kemudian akan memicu daripada perceraian itu sendiri. Nah, ada beberapa hal yang harus diwaspadai dalam sebuah rumah tangga, di mana bahwa saya katakan antara orang tua, ibu, dan istri itu adalah sesuatu yang berbeda dan tidak bisa disama-samakan. Sehingga ketika ada sebuah problem, maka kemudian tidak bisa disamakan atau dibeda-bedakan terlalu berlebihan, sehingga memicu pada suatu permasalahan. Sehingga ada bahasa yang harus dihindarkan, diantaranya misalnya Anda harus memilih istri Anda atau harus memilih
ibu Anda, itu suatu pertanyaan yang tidak boleh diucapkan dan tidak bisa dijawab dengan sebuah jawaban yang tepat. Tapi ucapan itu adalah ucapan yang tidak boleh dilontarkan. Kemudian juga adanya suatu istilah yang mana bahwa orang tua selalu mengucapkan ini anak saya dan ini menantu saya. Ya, anggaplah semuanya itu adalah anak. Meskipun hakikatnya bahwa anak adalah anak, menantu adalah menantu, tapi tidak harus diucapkan dan dibeda-bedakan bahwa ini anak kandung saya, ini adalah menantu saya, dan seterusnya. Terus kemudian juga ada ucapan yang juga tidak elok disampaikan ketika seseorang berbicara tentang bahwa saudara adalah tetap saudara selamanya, sedangkan istri adalah bersifat sementara. Itu juga artinya kemudian jangan kamu berpisah dengan saudara-saudara kamu, karena saudara itu selamanya, sedangkan saudara itu atau istri itu hanya sementara. Setelah mereka tiada, maka kemudian dia akan beranggapan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya lagi. Kemudian yang selanjutnya juga kerap kali ada bahasa misalnya bahwa seorang anak dan seorang menantu itu berbeda. Saya lebih lebih suka diceboki oleh anak saya daripada diceboki oleh menantu saya. Itu juga suatu kalimat-kalimat yang tidak elok sebenarnya diucapkan, disampaikan oleh orang tua terhadap anaknya. Sehingga harapan orang tua itu ketika seorang anak sudah melakukan suatu hubungan dalam perkawinan yang terjalin dalam sebuah ikatan misalkan walita, maka orang tua harus memberikan satu kebaikan pada mereka, memberikan satu hak yang harus diberikan oleh anak laki-lakinya untuk memenuhi, yaitu haknya kepada istrinya. Begitu juga istrinya juga memberikan hak yang terbaik kepada suaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.